Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita patut bersyukur kepada Allah karena Allah memberikan kesempatan kepada kita, yaitu bisa menjumpai, bisa bertemu kembali, dan bisa beribadah di bulan Ramadan. Ini sebuah kesempatan yang paling besar, menjadi karunia yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada umatnya. Oleh karena itu, marilah kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, sebagaimana kita sudah tahu bahwa umat Islam itu diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sudah disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Kaum muslimin yang berbahagia, di dalam ayat tersebut, di akhir ayat tadi yang saya bacakan, bahwa tujuan atau output puasa adalah ketakwaan, yaitu la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi sebetulnya kewajiban ini bukan hanya kepada umat Muhammad saja, tapi kepada umat-umat sebelumnya. Dan tujuannya sama, baik pada umat sebelum Muhammad atau umat setelah Nabi Muhammad, tujuannya sama, yaitu agar menjadi orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Nah, inilah tujuan besar dari kewajiban berpuasa. Maka sudah sepantasnya kita sekalian pada momen bulan Ramadan ini untuk betul-betul menjalankan ibadah agar apa yang diinginkan oleh Allah, yaitu kita menjadi orang muttaqin, menjadi orang yang bertakwa, betul-betul akan kita dapatkan. Apa itu takwa? Takwa itu sebetulnya merupakan suatu kesadaran, merupakan suatu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam takwa itu, ketika kita bicara takwa, di situ ada unsur ketaatan, kemudian ada unsur kesadaran, dan ada unsur ketakutan kepada Allah. Kesadaran untuk selalu beribadah kepada Allah, kesadaran untuk selalu menggunakan syariat Allah. Kemudian pada saat yang sama juga kita harus memiliki rasa takut untuk melanggar apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ingin saya ingatkan pada momen bulan Ramadan ini, bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu dalam dua dimensi, yaitu dimensi jasad dan dimensi ruh. Dimensi jasad itu adalah fisik kita. Fisik kita yang membutuhkan makan, fisik kita yang membutuhkan kekuatan, sehingga ketika lemah fisiknya, maka kita bisa jatuh sakit.
Kemudian ketika tidak ada asupan energi, maka fisik kita juga akan lemah. Ini dimensi jasad kita. Dan untuk memperkuat dimensi jasad adalah dengan memberikan asupan-asupan gizi yang cukup, kita makan makanan yang mengandung energi, sehingga jasad kita, tubuh kita itu mampu untuk menjalani kehidupan dunia ini. Ini dimensi jasad. Dan saya kira dimensi jasad ini sudah kita penuhi. Kita sudah makan, kita sudah memberi asupan gizi, dan seterusnya. Tapi masih banyak di antara kita yang lupa untuk memenuhi kebutuhan pada dimensi ruh. Nah, kaum muslimin muslimat yang berbahagia, bahwa sebetulnya Allah memberikan kesempatan kita berada di bulan Ramadan ini, salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan pada dimensi ruh kita, yaitu dengan meningkatkan amal ibadah kita. Dengan beribadah, apapun ibadah itu, maka sebetulnya itu dalam rangka memenuhi kebutuhan dimensi ruh kita. Inilah yang ingin saya sampaikan, apa saja amalan-amalan ibadah yang utama pada bulan Ramadan. Yang pertama adalah i'tikaf. I'tikaf ini suatu ibadah yang sangat ringan, sangat sederhana, karena hanya berdiam di dalam masjid. Akan tetapi sebetulnya walaupun ini ibadah yang sangat sederhana, ibadah ini memiliki muatan yang sangat istimewa, di mana dengan i'tikaf sekaligus kita berzikir pada saat itu, kemudian kita akan mendapatkan ketenangan di dalam hati. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Jadi perbanyaklah untuk i'tikaf, namun i'tikaf ini tentu hanya bisa dilakukan di dalam masjid. Kemudian yang kedua, yaitu sholat tarawih. Kami ingin mengingatkan pada kita semua, kepada diri saya, kepada umat Islam semuanya, untuk meningkatkan sholat sunat, khususnya sholat tarawih kita. Ya, salah satunya secara kuantitas tentu harus ditingkatkan. Yang tadinya sholat tarawihnya cuma 8 misalnya, alangkah baiknya ditingkatkan menjadi lebih dari 8. Akan tetapi saya juga ingin memberi catatan, walaupun memperbanyak sholat tarawih, ya jangan hanya mempertimbangkan kuantitasnya. Allahu Akbar, Allahu amin, Allahu Akbar. Ya jangan seperti itu, kita tingkatkan. Karena ibadah itu sebetulnya sedang berkomunikasi kepada Allah. Maka ya kita harus menjiwai bahwa kita itu sedang berkomunikasi kepada Allah. Allahu Akbar. Nah, dinikmati bahwa kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, dan seterusnya. Ya, kemudian gerakan-gerakannya juga diperhatikan, tumak ninahnya juga diperhatikan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu membaca Al-Quran. Pada bulan Ramadan ini kami mengajak pada kita semua untuk meningkatkan ibadah berupa membaca Al-Quran. Harapannya meningkatkan pembacaan Al-Quran ini bukan hanya kita membaca Al-Quran, tapi termasuk memahami kandungan-kandungan Al-Quran. Karena apa? Sebetulnya yang namanya Al-Quran itu adalah wahyu Allah, kalamullah. Sehingga siapapun yang membaca, dia sedang menyerap wahyu-wahyu Allah, sedang menyerap kalamullah. Itulah yang dibahasakan bahwa Allah akan memberi pahala. Tapi maknanya sebetulnya bukan pahala dalam arti kuantitas,
misalnya mendapatkan 10 per huruf atau dan seterusnya, bukan. Tapi kita itu akan mendapatkan pengetahuan yang tidak pernah terdefinisikan, itu hanya akan bisa diserap oleh hati dan pikiran kita. Maka bagi siapapun yang senantiasa membaca Al-Quran, dia sebetulnya sedang menyerap pengetahuan dari Allah yang hanya bisa diurai, bisa dipahami oleh hati dan pikiran yang suatu saat itu akan berubah menjadi sebuah pengetahuan. Maka ya kami menyarankan meningkatkan pembacaan Al-Quran ini, terutama ditingkatkan dalam arti pengetahuannya. Kemudian yang keempat, yaitu memperbanyak sedekah. Ya, ini sedekah ini berkaitan dengan harta benda yang biasanya cenderung agak sulit. Tapi saya mengajak untuk berlatih di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak sedekah. Percayalah bahwa sedekah itu, mengeluarkan sedekah itu bukan berarti harta kita hilang, harta kita berkurang, tapi justru akan bertambah berpuluh-puluh kali lipat, terutama apabila dilakukan di bulan Ramadan. Kemudian yang kelima, memperbanyak sholat sunat. Memperbanyak sholat sunat ini juga bagian dari amalan yang penting untuk dijaga di dalam bulan Ramadan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketika seseorang hamba bersolat, itu sebetulnya sedang berkomunikasi kepada Allah, sedang berkomunikasi dengan Allah. Maka semakin banyak kita mengerjakan sholat, berarti kita semakin banyak pula untuk berkomunikasi, berhubungan dengan Allah. Dan tentu barang siapa yang sering berkomunikasi, berhubungan dengan Allah, itu akan menjadi wasilah kita mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam, yaitu istighfar, memperbanyak istighfar. Istighfar ini sebetulnya adalah meminta ampunan kepada Allah, meminta ampunan atas dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi sebetulnya kita itu selalu banyak melakukan dosa. Dosa kepada siapapun, kepada sesama, kepada orang tua, kepada teman, dan seterusnya. Termasuk juga dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pada bulan Ramadan ini, kita berusaha untuk menyadari akan dosa-dosa itu dengan cara apa? Memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yaitu kita bertaubat. Taubat, makna taubat. Taubat itu sebetulnya ada 3 pilar. Yang pertama adalah ilmu. Kemudian yang kedua, kauniyah. Dan yang ketiga, fi'liyah. Ilmu taubat yang dimaksud di sini adalah bahwa kita itu paham, kita tahu, kita sadar kalau kita telah berdosa. Kemudian yang kedua, kita juga harus paham apa akibat kalau kita telah melakukan dosa, yaitu kita jauh dari rahmat Allah, kita jauh dari Allah. Barang siapa yang jauh dari Allah, maka kita akan ketika siapapun yang jauh dari Allah, kita akan jauh juga dari rahmat Allah, jauh dari pertolongan Allah yang dapat menyebabkan hidup kita menjadi sengsara. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, kita harus memiliki kesadaran itu. Itulah ilmu. Ketika kita paham ilmu taubat itu, kemudian harus menumbuhkan kesadaran yang ada dalam hati bahwa jangan saya sudah sadar, saya sudah salah, kemudian kalau saya sampai salah, saya akan jauh dari rahmat Allah, maka tumbuhlah kesadaran di sini. Dan kesadaran itu kemudian kita buktikan dalam bentuk pekerjaan. Itulah yang disebut dengan fi'liyah, melaksanakan perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah untuk mengganti atau sebagai pengganti dari perbuatan-perbuatan dosa kita.
itulah saya kira amalan-amalan yang sangat diutamakan di bulan Ramadan ini. Semoga bermanfaat. Syukron wa tumtum fil khairi wal barakati wan najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.